Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembudidaya pisang dimanapun saudara berada. Di depan teman-teman ini adalah bibit pisang raja menggunakan bonggol. Jadi bibit pisang raja dari bonggol ini usianya sudah kurang lebih 3 bulan. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, waktunya kurang saya ingat pas. Yang jelas perkiraan saya sekitar 3 bulan yang lalu saya datangkan dari wilayah Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Jadi teman-teman, sekedar informasi, saya sekarang ini berada di Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Di pinggir sawah ini saya semai bonggol pisang raja, dan seperti ini hasilnya, bisa teman-teman saksikan. Tingginya sudah ada yang mencapai 40 cm, ya, sekitar itu. Kalau diukur sampai ke daun mungkin lebih. Tetapi ada yang baru muncul dari permukaan tanah. Ini disebabkan karena pada saat saya semai di tempat ini, yang merupakan pinggiran sawah terbuka, tidak ada penghalang apapun, saya pikirnya tidak akan ada gangguan karena kebetulan berdekatan dengan sawah, otomatis tidak ada hewan ternak seperti sapi yang akan mengganggu, karena memang tidak dibolehkan hewan ternak khususnya sapi untuk masuk ke tempat ini. Sehingga saya menyemai cukup dengan menggali tanah, kemudian meletakkan bonggol-bonggol yang sudah dibersihkan, kemudian saya tutup dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tapi rupanya teman-teman, ada ayam kampung peliharaan penduduk yang memang letaknya tidak terlalu jauh dari sawah ini yang saya tempati. Dan karena saya lebih banyak berdiam di Mamuju setelah saya semai, kurang dikontrol, ternyata ayam-ayam tersebut mengganggu. Jadi memang ayam tertarik pada permukaan tanah yang baru saja digali seperti itu, ya. Kemudian sudah digaruk-garuk sehingga bonggol-bonggol pisang ini terkena sinar matahari langsung. Kemudian dilihat oleh saudara kakak saya yang sering ke sawah ini, kemudian ditutup, dan lagi-lagi ayam kembali merusak. Sampai akhirnya saya tiba di Aralle dan diberitahu seperti itu. Kemudian saya pasang, bisa teman-teman lihat ini, saya pasang penghalang menggunakan batang-batang ubi sehingga ayam tidak lagi bisa beraktivitas di dalamnya, ya. Seperti itu. Nah, dan kemudian bisa tumbuh walaupun sebagian sudah, terutama yang menonjol ke permukaan tanah itu sudah busuk, tetapi di bagian bawah bonggol-bonggol ini masih bisa memunculkan tunas-tunas pisang. Dan bisa Anda lihat ini sudah tumbuh, saya hitung tadi ada 18 pohon yang tumbuh, tepatnya 18 tunas, rekan-rekan. Kemudian biasanya bibit seperti ini kita akan ambil bahkan lebih kecil dari yang saya punya ini, dipindahkan ke polybag, kemudian dihindarkan dari sinar matahari langsung, tidak dibawa langsung ke lokasi penanaman. Namun karena untuk singkat waktu teman-teman, ini rencananya saya tidak akan melalui tahapan penanaman di polybag, akan tetapi langsung saya tanam di lokasi yang kebetulan di wilayah tempat ini juga. Nah, ini bisa Anda lihat, ini saya sudah siapkan lubang
Ya, ini ada gubuk pondok ya, pondok sawah tempat beristirahat. Nah, ini ada lubang teman-teman. Saya sudah buat sekitar 20 lebih. Ya. Lubang ini saya isi dengan jerami yang sudah mengalami pengomposan secara alami. Ya, sudah membusuk, yang tadinya ada di sawah, kemudian kita angkat ke eh, pematang dan itu mengering dan membusuk. Ini saya manfaatkan untuk pupuk kompos teman-teman, karena ya memang cukup subur sesungguhnya ini kalau kita gunakan, karena bisa saya lihat sendiri eh, jerami yang membusuk ini ada di sekitar tanaman singkong, itu singkongnya tumbuh subur. Nah, ini ya yang kita manfaatkan. Sebelum penanaman pisang, saya buatkan lubang dan saya isi dengan jerami yang sudah mengompos ini. Meski begitu teman-teman, saya tidak langsung begitu digali diisi jerami, saya tidak langsung memindahkan bibit yang ada. Tapi kebetulan juga tadi ini saya sudah kocor bibitnya, ini saya kocor menggunakan pupuk Ponska dan urea, dan ini saya tunggu sampai beberapa hari ke depan, kira-kira 1 minggu lebih ya minimal. Perkiraan saya juga sudah pupuknya sudah bekerja dan ada pertambahan ukuran dari bibit kita ini, sambil lubang yang ini kita siapkan itu siap untuk ditanami, karena perlu dibiarkan beberapa hari untuk benar-benar bisa ditanami dengan bibit apapun termasuk pisang. Jadi tidak bisa langsung digali langsung ditanam seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya langkah berani kalau bagi teman-teman pembudidaya pisang yang sudah profesional ya, terutama yang menyediakan bibit. Itu biasanya dari tunas bonggol itu diambil, dipindahkan ke polybag, kemudian dirawat terlebih dahulu di bawah naungan, disiram, dikasih pupuk sampai tidak stres lagi. Nah, itu kemudian dipindahkan ke lahan penanaman. Itu tentu saja tidak akan terganggu lagi karena dipindahkan dengan tanah yang ada di polybag atau media tanam yang ada di polybag, dan itu akarnya tidak terganggu. Nah, ini kita akan lihat teman-teman, saya nantinya akan mengambil bibit ini dari bonggol, langsung akan saya pindahkan di lubang penanaman yang kebetulan tidak jauh dari sini, ada di sekitar sini. Ini maksud saya teman-teman, sebenarnya bagian dari pembibitan lanjutan. Jadi saya pisahkan dari bonggol, saya tanam di lubang tanam. Ini nanti saya tentu saya akan kasih naungan dengan menggunakan daun-daun, dengan dikasih penyangga. Karena ini bisa teman-teman lihat, ini saya ada di sawah dengan pemandangan latar belakang gunung berkabut di sana. Ya seperti itulah suasana kami di Kelurahan Aralle ini di daerah pegunungan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, seperti itu. Jadi tanaman pisang nantinya saat ditanam di lubang-lubang yang sudah kita siapkan ini akan diberi naungan atau pelindung dari sinar matahari langsung, dengan harapan daunnya tidak akan kering. Tetapi berdasarkan pengalaman saya teman-teman, tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena bonggolnya saja yang sudah kita bersihkan bisa menumbuhkan tunas. Ini apalagi tunas, walaupun memang agak rentan karena ini tunas ini masih muda, bonggolnya juga kecil, dan dia kalau kering, batangnya kering, ini dikhawatirkan memang akan mati. Oleh sebab itu nantinya ini akan saya, pada saat saya tanam, saya beri penyangga tiang di sekeliling
lubang tanam itu, kemudian bagian atasnya ditutup. Jadi seperti itu pengalaman kami menanam tanaman apapun termasuk kakao, itu bisa dipindah tanam kemudian dinaungi dengan dedaunan, ditutup sehingga tidak terkena sinar matahari langsung. Dan kalau memungkinkan, karena ini memang bisa dijangkau setiap hari karena tidak terlalu jauh dari pemukiman, bisa disiram. Umpama tidak ada hujan yang turun, bisa disiram. Baiklah teman-teman, selamat menantikan seperti apa kelanjutannya uji coba penanaman pisang raja ya di Kecamatan Arale ini yang merupakan wilayah pegunungan, karena beberapa tanaman pisang termasuk pisang kepok itu sangat rentan mengalami layu fusarium atau kena penyakit, khususnya di wilayah pegunungan Sulawesi Barat ini di Mamasa, Kecamatan Arale. Saya lihat ini pisang raja agak tahan terhadap serangan penyakit. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini sumber bibit yang saya ambil juga tumbuh di gunung, sekalipun memang di daerah dekat pantai di Kabupaten Mamuju, tetapi dia di atas gunung dan selama bertahun-tahun tumbuh di antara semak, bahkan boleh saya katakan hutan. Dan di video-video saya yang lain di channel ini bisa Anda lihat, itu kebun yang saya rawat di Kabupaten Mamuju ini, itu pisang raja tumbuh di tengah-tengah hutan belukar, dan itu tetap bisa berbuah dan menghasilkan sekalipun kecil karena tanamannya kerdil. Nah, dari situ saya belajar bahwa pisang raja ini tidak terlalu rentan kena penyakit sekalipun berada di lingkungan ekstrim. Sekalipun di wilayah Kabupaten Mamasa yang curah hujannya tinggi ini, tetap kita bisa mengganggu karena berbeda cuaca ya. Nah, ini nanti akan kita lihat seperti apa setelah saya tanam. Tapi informasi yang saya dapat, pisang raja juga cocok di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya di Arale ini. Petani-petani sebelumnya sudah pernah menanam, sekalipun saat ini pisang raja agak susah ditemukan di wilayah khususnya di Arale. Dan ini saya bawa untuk saya kembangkan di Arale. Teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Kita akan melihat seperti apa nanti hasilnya. Tentu akan kembali saya videokan untuk saya upload di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk terus mendapatkan pembaruan dari kegiatan saya bertani, bercocok tanam, khususnya pisang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.